Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, muka Mukidi bengkak. Dan tampaknya tidak hanya mukanya saja yang bengkak. Kalau kita amati foto-foto yang beredar, rupanya tangannya juga bengkak, ya. Ini apa gitu ya, saat anak-anak Mukidi itu dalam meraih kekuasaan masih merangkak-rangkak, belum kuat untuk berdiri sendiri, apalagi kan sangat membutuhkan kehadirannya, tetapi kondisi kesehatannya berbanding terbalik, ya. Semakin hari tampaknya semakin parah. Ini yang tampaknya, pemirsa, beban berat yang dibawa oleh Jokowi itu sendiri. Mungkin dulunya dia menyangka bahwa dengan menguasai parcok, dengan menguasai termul, duit begitu banyak, akan mudah untuk mempertahankan kekuasaan, bahkan mencengkeram jauh lebih dalam lagi di republik ini. Tetapi siapa yang menyangka bahwa penyakit yang tidak terduga justru malah menyelinap masuk, bukan menyerang yang lain-lain, menyerang dirinya sendiri, ya. Bukan hanya kulit, ya. Kulitnya Mukidi relatif agak sembuh seperti yang ada di tangan dan lain sebagainya, di jari-jarinya, tetapi tampaknya serangan penyakitnya itu masuk lebih ke dalam. Jadi membengkaknya kepala, membengkaknya tangan, mungkin badannya itu bengkak. Jadi kalau kelihatan Jokowi lebih gemuk tetapi lebih bungkuk lagi, ya, ini sebetulnya bukan penyakit kulit, ya, atau alergi kulit seperti yang banyak diklaim, ya. Memang kalau kelihatan mukanya mungkin pakai make up atau kurap dan lain sebagainya mungkin kurang, tetapi kepalanya di bagian rambutnya masih banyak kurap itu. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika wajahnya juga kelihatan bengkak dan lain sebagainya, ya. Dan ini bukan penyakit kulit biasa. Khawatirnya, ya, enggak tahu ya, anak-anaknya tidak tahu kondisi bapaknya yang habis-habisan kayak begini, mungkin menganggapnya bisnis as usual gitu, bisnis berjalan seperti biasa, ya. Kalau ada apa-apa saya akan undang bapakku, ya. Ketika baik Gibran, kemudian juga Kaesang, mantunya Bobi, anaknya perempuan Kahiyang Ayu, semua ada kasus hukumnya. Kalau mereka sampai tidak berkuasa, bukan hanya berakhir dengan kekalahan politik, tetapi bisa berakhir di penjara semua. Coba siapa yang akan ngomong cucu-cucunya? Inilah yang tampaknya menjadi beban berat dari penyakit dari kehidupan Jokowi hari-hari ini. Apalagi mungkin dalam usia kepanikannya ini, Jokowi malah menunjukkan kemarahannya, ya, marah ingin memenjarakan 12 aktivis, ya, karena mungkin 12 aktivis yang menyuarakan tentang ijazah palsu ini, ya, membuat dirinya terhina sehina-hinanya. Tapi tidak cukup dengan itu, gitu kan. Tambah lagi dengan Partai Biru, SBY, AHY sekarang sudah bereaksi semua. Bayangkan, ya, saat kondisi kesehatannya hancur-hancuran kayak begini, dia tambah musuh terus, ya. Tetapi ya mungkin wajar aja sih. AHY itu kan sudah ditolong sama Jokowi, dijadikan menteri, ya kan? Bukan lontang-lantung di partainya sendiri, ya. Dijadikan menteri zaman Jokowi. Kalau di Prabowo biasalah itu kan, zaman Jokowi kan sudah dijadikan satu partai yang dimusuhi kemudian dijadikan menteri, ya. Tapi mungkin, ya, sekarang malah akan dijadikan musuh kembali. Tetapi situasinya berbeda. Kalau dulu, ya, Partai Demokrat habis-habisan bertahan hidup karena bertubi-tubinya serangan dari Muldoko, tapi sekarang tantangannya lebih kuat banget, ya. SBY baru datang dari rumah sakit habis berobat, langsung menyala bosku, ya kan, ya, nampar Jokowi. Ini satu situasi yang menggambarkan rumitnya negeri ini. Jadi rakyat jangan berharap bahwa rejim ini atau para pemimpin ini akan berpikir untuk rakyat. Enggak ada. Mereka berpikir tentang dirinya sendiri, bagaimana mempertahankan kekuasaan saja. Ketakutan semua.
dan kemungkinan mereka akan hancur sendiri semua gitu. Tapi ya nggak apa-apa, biarin aja. Ini pembelajaran yang sangat bagus ketika sejumlah orang lebih memilih sembako daripada kecerdasan, ya kan? Nyinyir, selfie daripada integritas personal. Jadinya hancur-hancuran negeri ini. Ya, mari kita rasakan bersama, rasakan rame-rame situasi yang berat seperti sekarang ini. Tetapi ya sekali lagi ya, kalau menurut penilaian, sekali lagi saya mengutip yang dikatakan oleh Dr. Tifa, ya, Anda bisa lihat ya, kalau orang kena alergi kulit atau kena alergi cuaca, itu dalam 3 sampai 5 hari, dokter biasa, dokter sederhana itu mungkin dokter baru lulus saja, itu bisa menyembuhkan. Tapi ini sudah lama sekali, ya kan? Sudah mau 3 bulan. Kalau dari April, Juni, Juli, iya, April, Mei, Juni, Juli, 3 bulan, gak sembuh-sembuh. Kalau mengakunya dari Vatikan tempo hari. Penyakit Jokowi, kata Dr. Tifa, tidak bisa disembuhkan di Indonesia, ya. Dan itu dia menyarankan agar Jokowi segera bertolak ke Cina. Maksudnya apa ini, Dok? Ya, setelah bertolak ke Cina kemudian ditangkap oleh aparat Cina, ya kan? Orang Cina juga merasa ditipu oleh Jokowi, ya kan? Berobat. Setelah itu nggak boleh pulang, ditangkap di Cina, sudah, ya. Kalau itu sih rakyat Indonesia oke-oke aja gitu kan, ya udah, artinya utangnya Indonesia ke Cina dianggap lunas karena Jokowi sudah ditangkap di Cina. Apakah nanti kulitnya bisa diperbaiki, penyakitnya bisa disembuhkan apa enggak, itu urusan Jokowi sendiri. Tetapi betul-betul kita bisa menyimak, ya, tak ada senyuman, tak ada aura yang mencerahkan. Jokowi dihibur dengan termul-termul sebanyak itu, ya. Tidak ada reaksi kayak seperti mayat hidup yang ada dalam kesakitan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.